记，我不再是一个人，多幸运能和你在一起。此生最大的欢喜，就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换信物，深情向往那颗心。我的余生就是你，我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，轻轻牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？此生最大的欢喜，就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换信物，深情向往那颗情。我的余生就是你，我希望50年以后，你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，轻轻牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul di gereja ini untuk menjadi bagian dari pernikahan saudara dan sahabat kita, Innocentius Riki Junaidi dan Cecilia Vera Yuliati. Kami mohon dengan hormat untuk sementara waktu semua alat komunikasi dinonaktifkan
agar kita dapat mengikuti misa ini dengan penuh hikmat. Adalah merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat indah. Pada saat ini, Ricky dan Vera dipertemukan dan akhirnya dipersatukan melalui sakramen perkawinan yang kudus. Marilah kita mengiringi mereka dengan doa dan madah pujian dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan berkenan mencurahkan kasih-Nya serta memberkati persatuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah sekarang kita berdiri untuk menyambut pastur kedua mempelai beserta keluarga. Rahmat iman dan berkat agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ricky dan Vera. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Frans Kristi, seluruh keluarga Markus Bayu Pranoto hendak mengantar Inosensius Ricky Junaidi dan Cecilia Vera Yuliati memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Dan semoga air suci ini memberikan kepada Anda ingatan akan sakramen baptisan yang menyucikan dan menguatkan hidup saudara. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita yang semu. Sekarang marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Di hari ini ada haru di relung hatiku, segala mimpi-mimpi indah yang ku damba kini nyata.
Putra, dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Vera dan Riki yang saya kasihi, dan saudari-saudara semuanya yang saya kasihi, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini kedua mempelai datang di gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudari-saudara semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama-sama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar kita layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Untuk saudari-saudaraku yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan suci ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Saya sangat memohon dukungan doa-doa Anda bagi kedua mempelai dan bagi perayaan yang suci ini. Kita hening sejenak untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Vera dan Riki, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta mereka dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu di atas mereka. Buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita.
memuji-muji Engkau tanpa henti. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudari-saudaraku yang terkasih, Vera dan Ricky yang saya kasihi, Shalom, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat, bahagia? Tidak ya, karena tidak ada yang menjawab. Ya. Bahagia semuanya? Oh ya, kurang lebih Romo bahagia. Ricky, Vera bahagia? Bahagia, deg-degan? Ya, sedikit ya. Ya, kalau nggak deg-degan nggak hidup. Ya. Sekarang saya ingin minta Vera dan Ricky untuk berdiri, silahkan. Dan memandang ke belakang. Silahkan kamu pandang saudari-saudara, keluarga, teman-teman, sahabat yang datang di sini untuk menjadi saksi pernikahanmu dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kamu boleh pandang dari sebelah kiri, lalu ke depan sana, lalu sebelah kanan, sampai pojok sana kanan. Tuh. Di sini para saksi, orang tua, kur di sebelah sana. Kamu pandang yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nggak ada yang nggak tahu ya. Oke, baik, sudah. Silahkan sekarang hadap ke depan. Silahkan duduk. Saya hanya mau mengatakan kepada Vera dan Ricky bahwa momen ini hanya akan terjadi sekali dalam perjalanan hidup mereka. Tidak akan terulang lagi. Maka saya ingin mereka selalu mengingat momen yang sangat indah ini. Supaya mereka tahu bahwa hari ini kalian berdua telah memilih untuk merayakan komitmen kalian berdua di dalam sakramen pernikahan. Dan ada banyak orang, sahabat, teman, keluarga yang hadir, yang mendukung kalian. Kalian ingat, momen ini hanya akan terjadi sekali karena perkawinan Katolik, perkawinan Kristiani adalah perkawinan yang satu, kudus, dan tak terceraikan. Yang kedua, omong-omong soal perkawinan,
Orang sering mengatakan bahwa perkawinan itu adalah saat di mana satu orang melengkapi orang yang lain, atau dalam pasangan itu saling melengkapi. Apakah tepat demikian? Saya merasa rumusan itu kurang tepat. Karena kalau kita mengatakan saya melengkapi kamu, artinya ada di dalam satu hal di mana saya lebih hebat daripada kamu. Kamu tidak. Sebaliknya, kalau pasangan yang lain mengatakan saya lebih hebat daripada kamu tentang hal itu, kita menganggap pasangan kita tidak jauh lebih baik daripada aku. Saya selalu ingat bahwa hari-hari ini kan kita merayakan Natal ya, masih bulan Januari. Beberapa kantor itu masih merayakan perayaan Natal meskipun sudah bukan masa Natal. Saya selalu ingat bagaimana kelahiran Yesus di tengah dunia itu dirancang sedemikian indah oleh Allah. Oleh karena itu saya selalu meyakini bahwa sebenarnya masing-masing dari kita itu juga diciptakan dengan begitu indah. Begitu sempurna. Detail-detailnya itu sangat sempurna. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, detail yang begitu sempurna itu, kita diciptakan begitu indah itu wonderfully made gitu. Kita itu wonderfully made. Maka Vera juga bisa mengatakan, Vera, you are wonderfully made. Saya yang mengatakan ya. Ricky, you are wonderfully made. Kalian berdua sama-sama wonderfully made. Maka pernikahan itu bukan pertama-tama orang saling melengkapi, tetapi kesadaran bahwa pernikahan adalah kesatuan dua orang yang wonderfully made. Oleh karena itu di dalam bacaan Injil bagus sekali. Mereka berdua memilih atau dipilihkan. Bacaan Injil tentang Yesus yang menyapa murid-muridnya sebagai sahabat. Dan Anda tahu sahabat itu setara. Yesus membandingkannya dengan hamba. Kalau seorang tuan dan hamba itu tidak setara. Perkawinan itu bukanlah tentang seorang tuan yang menikahi hamba. Tetapi pernikahan dua orang yang sama-sama wonderfully made. Kalian sama-sama sempurna. Dan Tuhan memberikan kasih kepada kalian berdua untuk hari ini disatukan sebagai suami dan istri. Maka bersyukurlah bahwa kalian berdua sama-sama wonderfully made. Bukan tuan dan hamba. Ketiga, saudari-saudaraku yang terkasih. Tadi dikatakan di dalam bacaan pertama tentang kasih. Bacaan itu sudah sering kita dengar di dalam perayaan-perayaan Ekaristi pernikahan. Tetapi saya ingin mencoba untuk merenungkan pengalaman kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Dia bahkan menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Meskipun kita wonderfully made, kita tahu bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencari kita. Persoalannya adalah seringkali manusia yang berhenti untuk mencari. Seringkali manusia oleh karena pengalaman keberdosaannya merasa tidak pantas dan tidak layak untuk ditemukan oleh Tuhan. Manusia tidak lagi mencari karena dia berpandangan Tuhan saya adalah Tuhan yang menghukum. Tuhan yang marah.
Tuhan yang akan memberikan sanksi kepada saya atas segala dosa-dosa saya. Maka kemudian manusia tidak mau mencari Dia. Padahal kita tahu di dalam bacaan pertama bagaimana kasih itu adalah kasih Tuhan sendiri yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka ada yang perlu kita ubah supaya kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Kita perlu mendefinisikan Tuhan bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemarah, bukan sebagai Tuhan yang kalau hambanya bersalah akan menghukum dia. Tuhan kita adalah penyelamat, sahabat, orang yang menerima kita dari setiap keterbatasan kita. Dan oleh karena itu, di dalam semua teks-teks Injil, teks-teks kitab suci, bahkan dalam perjanjian lama, ada begitu banyak orang yang selalu datang untuk mencari Allah. Salah satu kisah yang paling indah adalah kisah Sakeus. Kalau yang pernah ikut sekolah minggu, entah itu Katolik, entah itu Protestan, pasti tahu kisah Sakeus ini adalah kisah yang sangat menarik. Sakeus itu digambarkan sebagai orang yang pendek. Dibandingkan dengan orang-orang sejamannya, dia pendek. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi dia mendengar bahwa Tuhan yang akan lewat, Yesus yang akan lewat, itu adalah orang yang terkenal, guru. Maka ia ingin melihatnya. Dan Anda tahu apa yang ia lakukan? Dia naik ke atas pohon untuk dapat melihat Yesus. Usaha Sakeus, seorang pemungut cukai, ini luar biasa. Karena dia mendefinisikan Tuhan sebagai seorang guru. Ada banyak kisah-kisah lain. Kisah Maria dalam perjamuan di Kana. Ketika orang-orang kehabisan anggur, Maria mengatakan kepada Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria tahu bahwa Yesus dapat membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Ketika Tobia menikah dengan Sarah, mereka berdoa kepada Allah karena mereka tahu Allah mereka adalah Allah penyelamat. Mereka datang mencari Allah. Maka saya ingin Vera dan Ricky, kalau biasanya kalian sendiri-sendiri mendefinisikan Allah untuk kalian, saya ingin kalian berdua sebagai pasangan suami istri nanti merumuskan siapa Tuhan bagi kalian berdua. Jadi tugas kalian nanti di malam pertama adalah diskusi. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang kita ini mendefinisikan Yesus Tuhan kita sebagai apa. Supaya kalian tidak pernah berhenti untuk datang dan mencari Dia. Begitu ya, tugas tambahannya. Ya, tugas-tugas yang lain saya serahkan pada kalian berdua. Tapi itu tugas tambahan dari saya, berdiskusi. Kira-kira siapa Tuhan bagi kalian berdua? Nah, terakhir, saudari-saudaraku yang terkasih. Kalau orang datang mencari Tuhan karena ia mendefinisikan Tuhan sebagai apa? Saya kira baik kalau sebagai pasutri mereka juga saling mencari di dalam kehidupan mereka. Mencari itu bukan karena istrinya hilang atau suaminya hilang, literally hilang gitu ya, bukan. Tetapi selalu berpaut apapun situasinya. Maka di dalam janji kan suka dan duka, untung dan malang, ya kan? Karena harapannya sebagai suami istri mereka terus berpaut, saling mencari terus-menerus. Maka Ricky harus mendefinisikan Vera itu siapa bagi kamu,
Dan Vera juga harus mendefinisikan siapa Ricky bagi kamu. Supaya dengan itu kalian berjuang untuk terus selalu mencari dan mencari. Maka sekarang silahkan dipegang mic-nya. Kalian kan sudah berpacaran ya kurang lebih beberapa bulan dan tahun gitu. Berapa tahun sih tepatnya pacarannya? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ini sampai hari ini siapa dulu ya? Ricky dulu deh. Ricky, kamu mendefinisikan Vera bagimu itu sebagai apa? Siapa Vera bagimu? Vera segala-galanya bagi Ricky. Dengar ya teman-teman ya. Vera itu segala-galanya bagi Ricky, segala-galanya ya. Alasannya kenapa Ricky? Ini tidak diskenariokan, jadi ini pertanyaan spontan, gitu ya. Silakan Ricky. Kenapa kamu mendefinisikan Vera itu segala-galanya bagimu? Karena Vera adalah mimpi saya yang menjadi kenyataan. Wah, ini sulit ini. Ini Vera ini mimpinya Ricky yang kamu pernah mimpi Vera gitu? Sering oh. Oh sering ya? Sering ya? Atau kamu punya gambaran tentang sesosok orang yang akan mendampingimu sepanjang hidupmu begitu ya? Dan itu hadir dalam Hidup saya. hadir dalam hidupmu dalam sosok Vera. Vera. Maka Vera menjadi segala-galanya bagimu. Benar mo. Ya, ingat ya, kalau nggak ingat saya yang mencatat. Ya. Siap mo. Karena itu adalah alasan nanti bagi kamu untuk terus mencari Vera di dalam hidupmu. Vera, siapa Ricky bagimu? Ricky sebagai partner karena dia punya pemikiran yang lebih luas daripada saya. Tuh, Partner apa ini? Partner berantem? untuk segalanya. Oh, ya. Partner diskusi, Iya, ya. partner partner diskusi. menjalani hidup. Iya. Ya. Karena dia Mempunyai pemikiran yang lebih luas, yang lebih dewasa daripada saya. Oke, baik. Tidak setiap hal mungkin ya, kadangkala mungkin juga Vera punya pengetahuan yang lebih juga daripada Ricky. Kalian sama-sama wonderfully made kan? Ya, tetapi kamu mendefinisikan Ricky sebagai partner di dalam hidupmu. Oke, baik. Apapun, yang penting kita mencatat. Saya juga akan mencatat. Dan lebih-lebih kalian harus mengingat. Ketika kalian merumuskan itu di dalam kata-katamu hari ini, itu adalah alasan bagi kalian untuk terus mencari satu dengan yang lain. Kalau suatu saat berubah bagaimana Romo? Enggak apa-apa ya. Artinya dalam perjalanan itu kamu merasa kok Ricky sekarang tampak lebih hebat ya. Lalu kamu punya rumusan yang lain, silahkan. Ricky juga, kalau suatu saat kok saya semakin mengalami pengalaman-pengalaman indah dengan Vera jatuh bangun, lalu kamu mendefinisikan Vera dengan kata-kata yang lain, silahkan. Tetapi kata-kata itu adalah alasan untuk terus mencari. Dan yang lebih penting adalah perjumpaan Sakeus dengan Yesus yang tadi saya ceritakan, itu menghasilkan buah. Buahnya apa? Pertobatan. Anda tahu, ketika Yesus lewat di bawah pohon, Yesus melihat ke atas. Dan dia mengatakan kepada Sakeus, Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Semua orang berteriak, dia orang berdosa, dia pemungut cukai. Tetapi Yesus menerima Sakeus dan makan di rumahnya. Dan Anda tahu yang terjadi, pertobatan terjadi. Sakeus mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu yang saya sebut dengan buah. Dan itu dikatakan di dalam bacaan Injil. Maka saya berharap
kalian berdua kalau menerima dalam bahagia itu gampang. Menerima dalam suka itu gampang. Tetapi menerima dalam pengalaman sulit itu tidak gampang. Maka di dalam kesepakatan nikah, janji perkawinan, selalu dikatakan, aku mau berjanji kepadamu akan setia dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Itu bukan omong kosong. Karena itu PR bagi pasangan-pasangan kita, pasangan-pasangan Kristian. Tidak gampang. Seringkali kita menuntut orang lain bertobat dulu. Kamu perbaiki dulu kesalahanmu, perbaiki dulu kesalahanmu, baru aku akan menerima. Bertobat dulu, baru aku akan menerima. Mana mungkin orang akan bertobat kalau ia tidak pernah diterima. Maka saya ingin saudari-saudaraku yang terkasih, Ricky dan Vera yang saya kasihi, belajarlah dari kasih Yesus yang mencintai kita tanpa batas. Yang menerima dulu ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, kedosaan kita. Justru supaya setiap orang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Menjadi lebih baik, bertobat, mempunyai pengharapan, mempunyai daya hidup. Maka suatu kali kalau misalnya Ricky sakit, Vera harus menerima dengan bahagia. Supaya Ricky mempunyai semangat untuk sembuh. Begitu pula misalnya Vera yang sakit. Ricky harus memberikan kepadanya penerimaan penuh pengharapan. Supaya Vera dibangkitkan. Diberi daya hidup. Begitupun kalau kalian nanti semakin tua, mendekati mati suatu saat. Tetaplah saling menerima. Karena disitulah daya hidup itu akan semakin bertumbuh. Pun kalau di antara kalian ada yang saling menyakiti, berusahalah untuk menerima dengan penuh kasih. Supaya ada pertobatan di antara kalian berdua. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini dan memberkati kalian berdua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan melanjutkan liturgi kita dengan perayaan perkawinan. Silahkan kedua mempelai berdiri, didampingi oleh kedua saksi perkawinan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Innocentius, Ricky Junaidi dan Cecilia Vera Yuliati. Sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan, berhadap-hadapan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Innocentius Ricky Junaidi, memilih engkau, Cecilia Vera Yuliati, menjadi istri saya
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau di sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Cecilia Vera Yuliati, memilih Engkau, Innocentius Riki Junaidi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh Riki dan Vera satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan mereka berdua. Innocentius Riki Junaidi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Cecilia Vera Yuliati, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cecilia Vera Yuliati, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Innocentius Riki Junaidi, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita lanjutkan dengan pembukaan kerudung. Saya mempersilahkan Riki untuk membuka kerudung yang menutupi wajah Vera istrimu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah yang penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua melainkan satu, sehati dan sepikir dalam nama Tuhan. Silahkan dicium. Boleh diberkati darinya. Gantian sekarang Vera yang berkati. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan ya. Riki dan Vera, sekarang saya akan mempersilahkan kalian berdua untuk memohon restu dari kedua orang tuamu bagi perjalanan hidup yang sudah kalian mulai hari ini. Silakan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu.
Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih yang sejati. Berkatilah salib ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini, dan memberikan semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pura Rosario dan sarana-sarana rohani yang lain ini, agar kedua mempelai dapat berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga baru yang telah mereka bangun ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, salib dan rosario ini ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami selalu menyertai kalian. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita menghaturkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Ricky dan Vera. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi kebahagiaan abadi Papa Vera yang telah Engkau panggil beberapa bulan yang lalu. Semoga Engkau memberikan rahmat pengampunan untuknya dan memberikan kebahagiaan abadi di surga. Kami juga membawa semua keluarga, saudari-saudara kami yang juga sudah meninggal. Semoga mereka semua bisa menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka semakin menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Silakan duduk.
Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini dapat yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kuutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Innocentius Riki Junaidi dan Cecilia Vera Yulianti ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dan
Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Saya minta Vera dan Ricky untuk berlutut. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja yang tak terceraikan. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan laki-laki dan perempuan dan memberkati pernikahan mereka dengan kesuburan. Semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Ricky, supaya ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, serta berbakti terhadap gereja dan masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa pula khususnya untuk Vera, agar rahmat cinta dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Dan kami mohon ya Bapa, jadikan kedua mempelai ini bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena perilaku hidup mereka yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil-Mu, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Berilah mereka sukacita melalui berkat keturunan yang menyemarakkan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Semoga mereka berdua mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga keluarga baru ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus yang akan kita sambut, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yang diperbolehkan untuk menerima komuni adalah mereka yang dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk doa-doa Anda semua bagi Ricky dan Vera untuk menjalani hidup pernikahan mereka hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan penuh sukacita. Sekali lagi Provisiat, selamat untuk Vera dan Ricky, untuk keluarga semuanya. Semoga Anda semua semakin diteguhkan dalam kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa menerima kita sebagai pribadi-pribadi yang terbatas meskipun diciptakan wonderfully made, ya. Tetapi kita semua harus terus teguh mencari Dia di dalam setiap perjalanan hidup kita, sama seperti Vera terus mencari Ricky dan Ricky terus berpaut pada Vera. Sekali lagi terima kasih Provisiat untuk kalian berdua. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, sekarang kita mengakhiri perayaan sakramen perkawinan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan dalam rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, berhati dermawan bagi mereka yang menderita, berhati dermawan juga bagi mereka yang berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara sakramen perkawinan Ricky dan Vera sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ricky dan Vera telah berikrar untuk saling setia sepanjang hidup mereka sebagai suami istri. Dan sekarang mereka ingin mohon doa restu dari Bunda Maria agar selalu taat pada ikrar perkawinan mereka, baik dalam untung dan malang, karena Bunda Maria akan selalu menyertai kehidupan mereka. Silakan.
Santa Perawan Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini, hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh suci ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala suka dan duka. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Selamat siang Bapak Ibu hadirin tamu undangan dari Ricky dan Vera. Selanjutnya kita akan acara sesi foto teman-teman Ricky dan Vera. Kemudian saudara kandung, keluarga besar Ricky dan Vera. Terakhir tim yang bertugas. Bolehkah untuk urutan yang pertama saya mohon kerjasamanya. Untuk teman-teman dari Ricky, teman kantornya Ricky, jika ada boleh berbaris dulu di sebelah kanan. Ada dari teman-teman Ricky? Boleh dari sebelah kanan ya Bapak Ibu. Sebelah sini, terima kasih. Setelah teman-teman kantor dari Ricky, teman-teman kantor dari Vera boleh mulai membuat barisan di belakang teman-teman kantor dari Ricky. Silakan. Teman-teman Ricky, boleh ambil posisi kanan kiri mempelai, step boleh, hanya boleh satu tangga saja. Selanjutnya kepada teman kantor dari Vera, siap-siap untuk berfoto di sebelah kanan tempat ibadah. Selanjutnya setelah teman-teman kantor dari Vera bersiap untuk keluarga Ricky, jika ada keluarga besar Ricky juga silakan bersiap-siap di sebelah kanan. Ricky. Keluarga dari Ricky boleh bersiap-siap. Cici kandung, saudara kandung, atau keluarga lainnya akan berfoto setelah teman-teman kantor Vera. Boleh keluarnya dari sisi sebelah kiri. Silakan teman-teman kantor dari Vera. Selanjutnya bersiap untuk keluarga dari Ricky.
Selanjutnya bersiap-siap untuk keluarga Vera, keluarga kandung, saudara dari orang tua, dan saudara-saudara sesepuh Vera. Selanjutnya keluarga dari Vera, keluarga besar, saudara kandung, kakak-kakak ipar, tamu undangan lainnya dari Vera yang belum disebutkan, boleh ikut berbaris juga. Oke, selanjutnya keluarga dari Vera, selanjutnya. Boleh. Keluarga besar sekalian semuanya dari Papa dan Mama Vera, boleh langsung saja ke depan untuk foto bersama. Beserta dengan kakak dan adik dan keponakan. Tamu-tamu undangan yang belum disebutkan, boleh. Keluarga dari Sonita, Cimke, boleh maju. Ayo sekalian.
Selanjutnya tim multimedia, tim kur, teman-teman gereja Rivera dan Riki, apakah masih ada? Sudah semua. Selanjutnya tim kur, boleh? Setelah tim kur nanti ada teman-teman dari Vera ya, Kak Nova, Kak Kerry, Kak Aling, dan Kak Pepen. Kayaknya 2 atau 3 lagi deh. 1, 2, 3, ya. Cialing, silakan. Bapak Ibu, tamu undangan dari Riki dan Vera, jika sudah selesai berfoto, boleh meninggalkan tempat ibadah karena akan dipakai kembali untuk pernikahan selanjutnya. Terima kasih. Bridesmaid. Vina silahkan.